Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Muhammad Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan materi terkait edukasi teknologi nelayan. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus kepada pengenalan beberapa perangkat yang nantinya diharapkan dapat membantu kerja nelayan. Saat ini, manusia tidak bisa terlepas dari keberadaan teknologi. Penerapan teknologi dapat memudahkan berbagai bidang pekerjaan manusia. Teknologi akan terus berkembang seiring waktu dan meningkatnya kebutuhan manusia untuk menunjang pekerjaan dan inovasi demi masa depan yang lebih baik. Beberapa bidang yang sudah banyak penerapan kemajuan teknologi diantaranya yakni bidang kesehatan, pendidikan, industri, hingga pertanian dan perkebunan. Lalu, bagaimanakah peran teknologi bagi nelayan? Tentunya, nelayan dapat menggunakan teknologi alat bantu dalam menangkap ikan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas nelayan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pendapatan, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Berdasarkan sifat dan fungsinya, alat bantu penangkapan digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu alat bantu yang sifatnya mengumpulkan ikan pada suatu tempat sehingga mudah ditangkap. Contohnya, rumpon dan lampu permukaan atau bawah air. Yang kedua, alat bantu yang sifatnya secara langsung mencari keberadaan ikan atau menentukan jenis sumber daya ikan yang ada di dalam perairan. Contohnya, fish finder atau echo sounder. Yang ketiga, alat bantu yang sifatnya secara tidak langsung dapat membantu menentukan daerah penangkapan ikan. Contohnya, teknologi Marine Remote Sensing. Selain yang sudah disebutkan, ada juga yang membagi alat untuk membantu keberhasilan penangkapan menjadi 3 kelompok, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, alat bantu penangkapan. Contohnya seperti line thrower, line hauler, line arranger, branch line, ace, side roller, atau line guide roller. Yang kedua, alat bantu navigasi, seperti kompas magnet, peta laut, GPS, radar, dan radio komunikasi. Yang ketiga, alat bantu pelacak atau deteksi alat bantu, yakni fish finder atau echo sounder, sonar, dan RDF. Sebelum masuk ke contoh perangkat, kita perlu mengetahui apa itu software dan hardware. Untuk software atau perangkat lunak adalah sarana berupa data digital yang bisa dibaca komputer atau gadget lainnya. Software tidak dapat dilihat maupun disentuh secara fisik, melainkan terbaca melalui perangkat keras. Contoh dari software yakni operating system seperti Windows dan Android, serta aplikasi smartphone. Sedangkan hardware atau perangkat keras adalah sarana fisik yang dapat dilihat maupun disentuh secara langsung, yang berfungsi menerima perintah dari pengguna. Contohnya seperti monitor komputer, keyboard, dan speaker. Software yang kami kenalkan yakni aplikasi nelayan pintar atau disingkat Nelpin, yang merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat memprediksi kondisi air laut berupa suhu permukaan air, cuaca sekitar, dan masih banyak lagi. Perkiraan cuaca sangatlah penting, khususnya bagi nelayan yang menggunakan perahu kecil karena cukup rawan untuk terdampak cuaca buruk. Fitur unggulan pada aplikasi Nelpin yakni prediksi cuaca perairan, arah angin, perkiraan BBM, dan lainnya. Software selanjutnya yakni Windy. Dengan menggunakan Windy, nelayan dapat dengan mudah mengetahui kondisi angin, badai, hujan, ombak, cuaca perairan, dan sebagainya. Keunggulan Windy yakni tampilannya yang atraktif karena dapat menampilkan animasi pergerakan angin. Untuk hardware sendiri, kami mengenalkan Garmin Fish Finder 250 GPS. Perangkat ini merupakan salah satu teknologi pendeteksian gerombolan ikan yang telah banyak digunakan di negara maju. Alat ini bekerja dengan cara mengirimkan gelombang sinyal melalui sistem sonar. Kemudian, gelombang hasil pantulan dapat terbaca melalui layar tampilannya. Beberapa fitur unggulan pada perangkat ini diantaranya dapat mengecek kecepatan. Alat ini juga dapat menentukan kecepatan yang tepat
untuk melakukan trolling umpan yang dipakai, serta memperkirakan waktu sampai di tujuan, arah untuk menuju destinasi, dan lainnya. Keunggulan selanjutnya adalah mancing vertikal dengan flasher terintegrasi. Alat ini dapat menunjukkan dasaran air apakah ikan mendekat atau menjauh, dan juga mengetahui jig atau umpan yang memberat. Alat ini juga terdapat fitur navigasi mudah dengan peta titik arah. Gunakan peta titik arah untuk melihat, menandai, dan menavigasi dengan mudah lokasi-lokasi seperti gundukan ranting kayu, sisa akar pohon yang masih tertanam, dan dok perahu. Alat canggih ini juga berfungsi untuk menemukan jalan balik ke daratan perahu. Dalam menentukan metode penangkapan ikan, tentunya kita perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar. Metode tersebut dilakukan demi menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem perikanan, sehingga penangkapan ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Metode penangkapan ikan ramah lingkungan dapat digunakan dengan menggunakan alat tangkap yang selektif. Beberapa metode penangkapan ikan yang dilarang menurut peraturan perundangan diantaranya adalah penggunaan bahan peledak, bahan kimia seperti potasium sianida, bahan biologis seperti racun tumbuhan, pukat hela, pukat tarik, lampara, dongol, cantrang, serta payang. Contohnya seperti penggunaan cantrang yang memiliki dampak terhadap kelestarian lingkungan perairan. Cantrang dapat memberikan kerusakan atau bersifat tidak ramah lingkungan jika dalam pengoperasian dilakukan penarikan jaring sampai dengan dasar laut. Banyak terumbu karang yang mati akibat operasi penangkapan jenis ini. Hasil ikan sampingan berupa ikan-ikan kecil juga cukup banyak sehingga menguras sumber daya yang ada di kawasan ini. Kemungkinan lainnya adalah menangkap ikan atau objek yang bukan target penangkapan, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Penggunaan potasium dan muroami juga dapat merusak lingkungan perairan dan sumber daya perikanan di suatu tempat. Penggunaan alat tangkap tersebut membuat kondisi lingkungan semakin terdegradasi, sehingga sumber daya ikan pun semakin menurun. Penyimpanan atau storage tentunya juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hasil tangkap. Pada beberapa kasus, kurangnya fasilitas penyimpanan pendingin akan mengurangi kualitas hasil tangkap. Ikan hasil tangkap biasanya disimpan di dalam kotak es konvensional maupun kulkas elektrik. Namun dengan alat tersebut masih kurang efektif karena beberapa faktor eksternal seperti pasokan es dan sumber listrik yang terbatas yang mengakibatkan penurunan kualitas hasil tangkap. Maka dari itu, telah dilakukan terobosan atau inovasi yang bernama Fish Storage atau disingkat Fish Rage. Fish Rage bekerja dengan prinsip pendinginan secara adsorpsi. Dengan berbasis zeolit yang ramah lingkungan, memiliki keunggulan dibanding penyimpanan konvensional maupun kulkas elektrik. Fish Rage sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, ada kotak penyimpanan. Bagian ini berfungsi sebagai tempat penyimpan ikan. Bagian dalam menggunakan material HIPS, bagian tengah terdapat polystyrene foam, dan bagian luar menggunakan HDPE. Yang kedua, ada bagian modul pendingin. Bagian ini berfungsi sebagai pendingin ikan dalam kotak penyimpanan. Bagian refrigerant chamber atau bagian atas, dan bagian adsorbent chamber atau bagian bawah menggunakan material tembaga. Bagian tube dan valve menggunakan stainless steel, dan lapisan isolator menggunakan polystyrene foam dan HDPE. Untuk bagian ketiga ada solar collector. Bagian ini merupakan fungsi untuk menangkap panas matahari yang berguna untuk memanaskan bagian adsorbent chamber. Solar collector berbentuk conical dengan material aluminium foil. Keunggulan Fish Rage yakni lebih ramah lingkungan, nelayan tidak membutuhkan listrik saat berlayar, performa lebih baik daripada pendingin konvensional maupun termoelektrik, biaya perawatan lebih murah, mekanisme penggunaan lebih mudah. Walaupun masih purba-rupa, Fish Rage ini kedepannya diharapkan dapat berkembang dan segera dapat diproduksi massal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.